guys, ketemu aku lagi. Udah lama aku nggak bikin video yang langsung ada muka akunya ya. Dan kemarin aku sempat ada beberapa hari kerjaan di luar, tapi sekarang kerja di rumah lagi. Karena belum ada kerjaan lagi maksudnya, untuk keluar-keluar gitu. Dulu ini aku lagi nyesuaiin bangku dulu ya. Dan aku hari ini mau bikin video nyatok aja sama cerita-cerita pengalaman aku ketemu sama my husband, sama suami aku, dimana, kapan, terus gimana ceritanya kayak gitu ya guys. Jadi ikutin terus videonya vlog aku kali ini. Mungkin nanti kalau kelamaan bakalan aku edit, tapi kalau nggak kelamaan ya sudah lah ya. Ini udah aku colokin, mau aku nyalain dulu. Aku pakai catokannya dari Philips, tuh lihat, kelihatan nggak sih? Nah, ini aku pakai kamera belakang, kamera depan soalnya. Udah nyalain, tinggal kita panasin dulu sebentar. Terus dari bawah hari ini aku mau nyatoknya curly aja. Sebenarnya itu susah sih guys untuk curly karena itu udah kegedean gitu loh, agak kegedean sedikit, tapi tetap bisa. Ini aku sisain sedikit-sedikit karena kita nyatoknya sedikit-sedikit. Terus ini aku belum make up karena tangguh udah bentar lagi kan mau maghrib di sini, mau maghrib kayak gitu. Jadi ntar dulu deh, mendingan tunggu maghrib dulu. Ini bagusan lampunya nyala apa enggak ya, soalnya lampunya masih aku matiin, lampu masih pakai ring light aja. Coba aku nyalain lampu dulu ya. Tada, ini malah jadi kayak blur gitu nggak sih? Ini yang kita matiin kali ya guys ya. Nah, kayak gini kan lebih bagus ya. Sebentar aku taikin dulu cahayanya. Ini udah ngepas banget kayak gitu. Terus ini kaca udah di sebelah kanan ya. Kita kurang kesini dikit kali ya. Nah itu jualan baju aku. Mohon maaf berantakan ya guys ya. Nah, oh iya, sebelum kita catokan aku lupa. Kita pakai dulu L'Oreal. Seperti biasa L'Oreal Elsev. Ini andalan aku, ini masih banyak banget, udah setahun. Terus kita lepas dulu cincinnya biar nggak kena catokan sama nanti nggak kena si produk L'Oreal ini. Kita pakai dulu, kita ratakan aja ke rambut. Sebenarnya sih lebih bagus lagi pakai lagi moisturizer rambut yang baru itu ya. Apa sih namanya, aku lupa. Bukan moisturizer, iya moisturizer atau apa sih yang warna ungu itu loh guys. Kalau ada yang tahu komennya di bawah. Ini aku nggak make up nggak apa, jadi muka aku masih begini. Tuh, ini apa namanya, kurang tidur karena kebetulan aku sedang tidur malam dulu sekarang. Kalian suka gitu nggak sih, maksudnya nanti nih saking capeknya tidurnya sore, terus tiba-tiba tidurnya ke malam lagi kayak gitu. Ini aku lagi tidur malam terus kayak gitu. Nah, ini aku mulai coba, udah panas kayaknya ya, udah panas guys. Nah ini tinggal dicetak aja, terus tinggal ditarik sambil digulung. Tuh, tinggal ditarik sambil digulung kayak gitu. Kenapa perlu pakai kayak gituan, pakai L'Oreal tadi? Karena buat ngelindungin si rambut gitu loh dari uap panasnya ini nih, si catokan ini. Dikit-dikit aja guys, dikit-dikit kayak gini. Terusin kayak gitu. Nah, terusin kayak gitu lagi. Sebelum dia melengkung terusin aja. Kenapa aku bilangnya agak susah? Karena bukan masalah panas ya, kalau ini panas sudah the best dah. Philip mah, aku udah pakai 5 tahun soal ini, dari awal aku nikah dari 2018. Ini tuh maksudnya kegedean. Jadi dia curlingnya agak susah gitu loh. Terus kita yang sebelah sini juga kita masukin, kita putar kayak gitu. Ulangin aja terus, nanti dia nge-curly sendiri. Nah kayak gitu. Nah Kan tuh. Oh iya, jadi aku mau cerita sedikit tentang pertemuan aku dengan abang suami. Orang lain pas suami ya, karena aku belum punya anak sama suami aku, jadi kita panggilnya abang suami aja deh, abang suamiku. Jadi pertemuan kita itu di tahun 2018. Saat itu kebetulan aku single dan dia juga single, sama-sama single ya guys. Kita nggak rebut-rebutan dari orang loh, maksudnya beneran single, sama-sama single, sama-sama belum nikah. Sama-sama belum punya pacar. Karena waktu itu kebetulan aku habis putus cinta guys. Sebenarnya sih bukan putus sih, lebih tepatnya aku di PHP-in sama orang gitu loh guys. Kasian banget ya di PHP-in sama orang. Sebenarnya sih aku juga nggak ada hubungan sama dia, cuman karena kita sama-sama saling berharap, terus udah makin cocok, makin apa ya namanya, makin kayak mendalam. Terus kayaknya kita memang beda apa ya, beda visi misi. Karena aku waktu itu udah usia 24, pengen cari yang udahlah ya, gue udah siap nikah gitu loh, udah siap married, mau nyari apa lagi. Ini kenapa aku ngeliatin di sini, karena di sini kaca aku ya guys ya, mohon maaf. Udah siap married, pengen nyari apa lagi gitu. Tahun 2018 itu aku udah 24 usianya. Waktu itu aku masih kerja di Cikarang, di kantor pas.
waktu itu aku pernah sempat ceritakan di video aku sebelumnya yang aku cerita 45 menit tuh di situ tentang kerjaan aku. Nah, kenapa aku sama dia merasa kalau kita nggak cocok, dia tuh masih banyak yang harus dipikirin, dia masih ngejar karirnya, masih ngejar pendidikannya kayak gitu loh guys, dia masih ngejar pangkatnya dia kayak gitu. Kebetulan ya kalau aku kan udahlah gitu ya, gua udah umur 24, pengen nyari cowok yang udah mateng gitu loh, udah siap buat ke jenjang yang lebih serius lah, walaupun nggak pengen buru-buru nikah juga sih waktu itu ya, karena aku juga habis putus sama mantan tunangan aku, ditikung sama orang lebih tepatnya ditikung sama orang kayak gitu kan. Jadi ya udahlah ya, mau nyari apa lagi gitu loh, maksud aku gak mau nyari-nyari lagi cowok yang buat main-main doang, pengen nyari yang serius. Jadi ya udah kita memutuskan untuk saling daripada sebelum semuanya terlambat. Jadi aku tuh hubungan sama dia hampir 1 bulanan gitu sama yang orang ini yang PHP-in aku ini. Sebenarnya dia juga nggak PHP sih, lebih tepatnya sih kayak kita tuh sama-sama saling berharap gitu loh tadinya. Ya udah akhirnya karena aku nggak mau terlanjur sakit dan dia juga bilang takutnya terlanjur sakit nanti kelamaan karena kita berbeda visi dan misi. Lebih baik itu sih guys di hari awal ya, dibandingin nanti ke belakangnya lebih sakit lagi sih, bener juga kata dia gitu kan. Nah, mohon maaf ya, itu agak ini. Nah, aku memutuskan berpisah dengan dia, jadi aku galau gitu waktu itu. Dan aku tuh sempat nangis-nangis gitu loh, nangis bombay. Gimana ya, karena walaupun cuman sebulan tuh nyaman aja gitu, terus dia yang kayak bisa bikin aku tuh beneran move on gitu loh sama mantan tunangan aku. Karena aku dulu pernah ketemu sama orang Bandung juga, atau beberapa orang lain juga gitu ya, sebelum dia ini, sebelum si Om ini. Kenapa aku panggilnya Om? Karena dulu memang manggil dia Om gitu. Karena waktu itu aku ketemu sama beberapa orang juga belum bisa bikin aku move on sama si mantan tunangan aku ini. Sebenarnya sih move on udah, yang merelakan sudah gitu, cuman kayak yang bisa bikin aku beneran lupa dan gak berbayang-bayang terus si mantan tunangan aku ini ya si Om ini gitu loh. Jadi ya kenapa aku bisa galau banget gitu ya, seminggu gitu nangis karena dia, ya karena itu. Akhirnya waktu itu karena aku juga masih energik, masih bebas, free gitu ya, aku memutuskan dengan teman-teman aku untuk ini kita cari aja yang belum gitu loh guys ya. Memutuskan sama teman-teman aku tuh berempat, dengan Desi teman aku yang perempuan, cewek, orang Cikarang juga. Halo Cikarang, warga Cikarang, ada yang nonton? Ya, si Desi waktu itu orang Sukaresmi tempatnya pabrik-pabrik. Tempatnya kos-kosan. Halo orang Sukaresmi, ada yang nonton nggak? Nah di situ teman aku tempat tinggalnya sama Desi, terus sama Acep Sofian, itu teman aku juga, mantan bos aku juga yang kemarin pernah aku ceritain itu, yang kita pernah bisnis bareng tapi akhirnya bubaran karena ada masalah, ada problem sedikit lah gitu ya. Tapi ya untungnya sekarang sih udah baik-baik aja sih, cuman ya sudahlah, untuk berbisnis lagi tidak bisa ya guys ya, lebih baik kita masing-masing gitu kan, jadi tanpa merusak persahabatan kita. Nah kembali lagi tuh, tadi aku jadi kemana-mana ceritanya kan karena kalian sih. Jadi waktu aku memutuskan untuk naik gunung sama Desi, sama Acep Sofian, terus sama Anjar sama Acep Sofian itu teman aku dari sekolah, dari SMP. Kita tuh deket banget dari SMP, kenal dari SMP, SMK bareng. Kalau sama Desi aku kenal pas aku udah kerja. Dulu aku pernah kerja di satu pabrik yang barengan sama Desi ya, di Cikarang. Nah itu aku sama Acep Sofian itu, sama Anjar sama Desi itu naiklah. Kita tadinya mau ke Salak, cuman karena kita merasa kita kayak kurang persiapan, udah gitu kurang, ini kan cuman buat ya udahlah gitu ya, menghibur aku doang gitu kan yang lagi galau karena si Om yang PHP ini gitu. Sudahlah akhirnya kita pilih
camping ceria di Bukit Alesano, di bawahnya kaki Gunung Salak, di kawasan kaki Gunung Salak ya. Disitulah. Seminggu sebelumnya sih aku fine aja, aku kayak biasa lagi gitu loh, karena masih kerja juga waktu itu, kerja tapi kayak cuman beberapa minggu doang gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, aku cari-cari kerjaan lain gitu sambil kerja juga. Mohon maaf tadi baterai aku ngedrop guys, jadi kita mulai lagi di awal ya. Kameranya aku benerin dulu ya. Tadi kan kembali lagi ke cerita aku yang tadi sampai di, karena kita misalkan lagi ngobatin aku yang galau aja, jadi ya udahlah kita naik ke Bukit Alesano ya. Tadi sampai ke situ aku sambil kerja seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya kayak gitu, sambil ya kerjaan biasalah gitu, kerjaan di kantor di pas. Nah di saat itu kebetulan aku ketemu sama teman lama aku tuh di Facebook, dan itu adalah abang suami aku. Jadi ceritanya kita tuh teman Facebook guys. Singkat, padat, dan jelas itu kita sebenarnya teman Facebook, tapi ya belum pernah ketemu gitu loh, jadi teman online aja. Itu kenapa aku bisa kenal sama dia aku juga nggak tahu, karena dulu aku 2014 itu bikin Facebook baru. Dulu sih 2007 aku udah bikin Facebook pas aku masih SMP, cuman karena jarang dipakai gitu loh ya Facebooknya, sampai ke STMK jarang dipakai, jadi aku ganti Facebooknya ke Facebook baru aku di 2014 gitu loh guys. 2014 aku pakai Facebook baru itu, gak tahu kenapa itu mungkin lagi zaman-zamannya pendakian ya, pendakian gunung lagi, anak-anak muda yang main Facebook pada pendaki gunung, karena dulu juga belum terlalu ramai Instagram udah ada, cuman aku juga belum terlalu main Instagram gitu loh. Aku baru-baru main Instagram tuh ya 2014an itulah, 2013 2014 itu aku baru main Instagram. Jadi ya udahlah ya, maksudnya banyak kan malah masih yang main Facebook, gak kayak sekarang kan Facebook udah jarang yang make, paling bapak-bapak, ibu-ibu, dan ya beberapa anak muda sih ada sih masih ya buat jual beli online juga. Jadi aku di situ kenalan sama suami aku dulu itu di 2014. Kita sama-sama sering naik gunung, terus sama-sama sering posting foto di gunung. Dulu ternyata suami aku itu pernah komen pengen baju flanel aku gitu loh, apa sih namanya, kemeja flanel aku di Facebook aku, kemeja flanel aku dia komen, dan dibalesnya itu pertama aku yang bales sih guys, karena waktu itu aku masih ya bukannya centil ya, walaupun aku waktu itu masih sama mantan tunangan aku, cuman aku kayak ngerasa biar banyak temen gitu loh. Aku ngerasa bukan buat ini kok, bukan buat centil-centilan, bukan buat selingkuh, nggak kayak mantan tunangan aku ya, dicentilin sama cewek langsung selingkuh. Kalau aku sih nggak mikir ke situ guys, aku cuman mikir kalau misalkan nanti aku punya teman banyak nih, aku butuh atau apapun gitu, butuh kerjaan lah atau butuh kayak tempat berlindung lah kalau pas lagi nanti main atau gimana gitu kan, aku masih mikirnya ke situ loh guys, masih mikir yang positif gitu loh, masih mikir positif. Nah di saat itulah kita komen-komenan tuh, karena dia pengen kayak meja flanel aku gitu kan. 2014 tuh, 2015 dia komen pas aku nanjak ke Guntur, boleh tuh katanya kemeja flanelnya kak, boleh aku bilang gitu kan ya. Dan ternyata karena Facebook aku waktu itu dipakai juga sama mantan aku, mantan tunangan lebih tepatnya, yang selingkuh itu loh guys. Terus si mantan tunangan aku itu dengan panasnya dia ngebalesin komenan si abang suami aku. Dia ngebalesin, terus ya udah jadinya abang suami aku mundur lah, karena udah ada pacarnya gitu kan, dia yang balesin gitu, jadi dia nggak berani komen lagi. Dan aku pernah juga waktu itu mantan tunangan aku nyari tas keril gitu, dia pernah nyari tas keril kan, tas keril buat nanjak gunung, dan si mantan tunangan aku itu nyari-nyari di Facebook. Kebetulan waktu itu juga abang suami aku ini jual tas kerilnya dia di Facebook gitu loh guys. Dan waktu itu aku komen nih, aku bilang ke mantan tunangan aku nih,
si A ya, kita panggil aja biar gak ribet, si A yang mantan tunangan aku ini. Aku bilang nih, teman Facebook aku ada yang jual. Mohon maaf banget tadi kegeser lagi ini HP aku. Mohon maaf ya guys. Jadi ya waktu itu tadi terakhir dia komen kan ya di meja planel aku ke si A, dibales sama si A, sama si mantan tunangan aku ini. Terus tiba-tiba dia jual keril gitu kan, si abang suami aku ini jual keril. Terus ya udah di situ aku komen berapa dijualnya. Jadi kita kayak udah pernah kenal gitu loh guys di Facebook secara tidak langsung, walaupun waktu itu nggak sempat ketemuan karena si A ini nggak suka sama kerilnya bang suami aku gitu kan, bukan yang dia cari lah, jadi kita nggak sempat ketemuan gitu. Padahal kalau waktu itu mungkin dia mau ya kerilnya bang suami aku mungkin jadi gitu kan, dan waktu itu dia nggak mau. Ya udahlah ya, nggak ketemu, akhirnya kita nggak ketemu, nggak sempat ketemuan. Dan tiba-tiba di waktu aku mau ke Bukit Alesono ini nih, yang pas aku lagi galau nih sama teman-teman aku ini, kita pemuda-pemuda galau karena waktu itu kita juga semuanya jomblo berempat, Anjar, Acep, Sofian, dan aku juga Desi. Waktu itu lagi sama-sama jomblo, gak punya pasangan gitu. Jadi kita motoran tuh berempat dari Cikarang, Jawa Barat, Bekasi ke Bogor, ke Bukit Alesono waktu itu. Karena Bukit Alesono waktu tahun 2018 itu, 2017-2018 itu terkenal di Bogor itu kayak Bukit Pelangi gitu loh guys, bukitnya, lampu-lampu kota Bogor, jadi bagus banget buat camping gitu kan. Emang tujuan wisata anak-anak, camper gitu, camping ceria. Nah akhirnya seminggu sebelum berangkat seperti biasalah aku update status di Instagram iya, di Facebook iya. Karena waktu itu aku ya bukan caper sih ya, lebih ke kayak aku tuh mengobati diri aku sendiri dengan melupakan si om ini, si om yang buat aku baper ini. Ya sudah, dengan bergaul dengan orang-orang lain gitu kan. Ya sudah, aku update status, dan si abang suami aku ini ngeliat di Facebook, kebetulan dia juga lagi komen, kebetulan dia juga lagi online. Astagfirullah, kena guys aku guys, astagfirullahaladzim, untung gak kenapa-napa, cuman kayak ketuel doang sedikit, panas sih tapi. Terus ya udahlah, di situ dia komen mau kemana, dia bilang kan gitu kan. Sebenarnya sih dia nggak komen di foto aku yang pas kita mau ke Alessanonya guys, cuman dia komen di foto aku yang lagi pakai kaos. Dia waktu itu ketawa aja sih komennya, terus aku ngejapri dia gitu loh. Aku duluan tuh yang ngejapri dia, pede banget ya gue. Aku duluan yang ngejapri dia kayak, gue besok mau ke Alessano loh bang gitu kan, dengan pedenya kayak gitu. Karena aku pernah tahu kan dia orang Bogor ya, aku kan pernah komen-komen nanti yang waktu dia ngejual kerilnya dia itu. Dan aku di situ bertanya kan, gue besok mau ke Bogor loh, ke Bukit Alesono kayak gitu kan. Aku japri lah, aku inbox di Facebook gitu kan. Inbox ternyata dia bales guys, oh ya mau ke Bukit Alesono kapan, dia bilang gitu kan. Dan lebih lucunya lagi, aku tuh mikir waktu itu kan karena aku ngeliat foto profilnya dia gitu kan ya, terus ngeliat profilnya dia di Facebook dan dia pernah pakai baju pengantin. Aku pikir dia udah nikah guys, tapi aku masih tetap ngejapri dia. Nggak apa-apa lah gitu kan, kalaupun udah nikah juga nggak masalah, karena aku memang buat cari temen, bukan buat cari gebetan. Aku mikirnya, aku kan jalan-jalan juga cuman buat having fun doang gitu loh sama teman-teman aku kan. Aku mikirnya begitu ya. Ya sudahlah, aku tetap tuh japri dia. Aku mikir nanti juga kalau ketemu bininya bisa jadi temen gitu kan, karena teman-teman aku juga banyak guys yang udah nikah gitu kan, yang om-om, yang bapak-bapak tuh banyak gitu, teman-teman anjak ya. Terus ya sudahlah, akhirnya kita tetap japri-japrian gitu, tetap di inbox gitu kan. Kapan, kata dia gitu kan, ikut yuk bang, kata aku gitu kan, nanti minggu depan hari Jumat atau hari Sabtu mau ke Bukit Alesono gitu kan ya. Aku ngomong begitu ke dia. Akhirnya dia waktu itu
bilang insya Allah ya, dia bilang gitu kan. Oke. Dan dia juga anehnya tuh, lucunya itu dia mikirnya aku udah nikah gitu loh guys. Kalian bingung gak sih? Jadi aku mikir dia udah nikah, dia juga mikir aku udah nikah, karena waktu itu aku pernah post foto udah tunangan sama si mantan tunangan aku itu, si A yang pernah balesin chatnya dia itu loh. Kayak gitu guys. Jadi kita sama-sama udah, mikirnya kita udah sama-sama udah punya pasangan gitu kan ya. Jadi nggak berharap sama sekali gitu loh, sama-sama nggak berharap. Dan aku waktu itu ngasih nomor HP aku kan ke dia, ini WA aja ke nomor gue ya bang gitu kan. Dan itu tuh sama dia nggak di WA guys, karena kan aku juga jarang buka Facebook ya waktu itu. Aku jarang buka Facebook, sama dia nggak di WA guys. Itu udah hampir 2 hari, sehari setelahnya baru dia WA. Kata dia karena dia kerja dan dia lupa gitu kalau ada yang inbox cewek gitu kan. Karena dia saking secuek itu sama cewek kayak gitu, emang sifat dia begitu guys. Jadi nggak kaget sih gitu ya. Dan dia tuh baru ingat, aduh kena ya, maaf ya, jadi goyang-goyang. Jadi ya udahlah, di situ kan aku baru di chat sama dia, halo ini Ferry Okto Juana, dia bilang gitu kan, siapa suami aku ini, di WhatsApp. Terus ya sudah, aku namain, kita komen-komenan, kita chattingan gitulah, biasa seperti biasa chattingan. Ya sudah, setelah selesai chattingan ya akhirnya ya mau nggak mau kan aku ngajakin dia gitu kan, ikut yuk nanti hari Jumat atau hari Sabtu berangkat gitu. Dia bilang oke ya, kata dia kalau misalkan ada motornya gitu kan, kata dia, soalnya motornya dia kebetulan itu nggak standar SNI gitu kan ya waktu itu, jangan ditiru ya guys ya. Nah kata dia ntar kalau ada motornya sama temennya ikut venture. Nah setelah seminggu berlalu, akhirnya aku berangkatlah dengan teman-temanku di hari Sabtu siang tuh, Sabtu pagi, lebih tepatnya Sabtu pagi sih berangkat. Kita berempat naik motor berdua. Saat itu aku berangkatnya dengan Acep Sofian dan Desi dengan Anjar. Waktu itu kita berangkat berempat sampai di kota Bogor itu, sampai di Tugu Kujang kisaran jam 11 siang. Berangkat jam 9 kalau nggak salah ya, di Cikarang Selatan. Di situ jam 11 di Tugu Kujang, aku sempat WA ke dia, aku udah sampai di Tugu Kujang kayak gitu kan, ke abang suami. Jadi mau ikut nggak Kemcer? Kalau mau jadi aku tungguin di sini gitu kan ya. Atau mau ketemuan nggak sama aku gitu. Aku pede banget guys di situ, karena aku ngerasa udah japri-japrian gitu loh sama dia di WhatsApp. Jadi ngerasa pede aja gitu kan. Terus kata dia gini, belum ada motornya, mau sholat Jumat juga, dia bilang gitu kan. Waktu itu hari Jumat, waktu itu hari Jumat, aku bukan hari Sabtu ya, hari Jumat, soalnya aku ingat dia mau sholat Jumat. Nanti kalau ada motornya dikabarin malam, dia bilang begitu sama temennya, nanti dia mau berangkat nyusul gitu kan ya. Akhirnya saat itu ya udah aku berangkat duluan ya sama teman-teman aku bilang gitu, kalau memang kita berjodoh buat ketemu ya sudah, nanti juga bakal ketemu. Aku mikirnya juga nggak terlalu kecewa sih, karena aku memang pengennya niatnya ya camping sama temen-temen aku aja gitu kan. Akhirnya sudahlah, kita berangkat camping di sana. Dan di sana alhamdulillahnya tuh ada sinyal guys. Jadi aku sama dia tuh masih chattingan gitu sambil gombal-gombalan ya, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi ya kita gombal-gombalan aja karena seru-seruan aja. Dan di situ aku baru tahu, setelah seminggu kita chattingan, aku baru tahu kalau dia belum nikah. Dia itu cuma nikahin kakaknya doang. Jadi dia pakai baju jas itu beneran nikahin kakaknya, karena kebetulan papanya sudah nggak ada ya, dia anak yatim guys. Jadi bukannya gimana ya, maksudnya aku pikir gitu kan tadinya itu dia yang nikah, ternyata dia menikahkan kakaknya karena kebetulan dia anak yatim yang sudah ditinggal sama papahnya. Jadi harus baik-baik sama dia guys. Terus ya udahlah, di situ bukannya aku bahagia ya, aku ketawa, cuman aku lucu aja gitu. Tadinya aku pikir dia yang nikah gitu kan, ini lucunya lucu karena dia aku pikir dia yang nikah, padahal ternyata bukan gitu kan. Dan dia juga mikir aku udah nikah sama mantan tunangan aku, padahal aku udah putus gitu. Dan aku juga ini mengobati luka, bukan mengobati luka dengan mantan tunangan aku lagi, tapi dengan orang lain gitu kan.
Sudahlah, di situ kita chatting-chattingan, gombal-gombalan. Nah salahnya waktu itu aku nggak bawa, karena di situ di bukit ya, jadi aku mau ngecas tuh harus ke bawah gitu loh guys, harus ke warung. Nah kita nggak bawa genset, nggak bawa power bank banyak, akhirnya aku habis baterai. Padahal waktu itu dia niatnya mau ngejemput aku gitu loh, bukan ngejemput sih, nyamperin aku ke Bukit Alesono sama temennya. Padahal ya, tapi mungkin belum jodohnya kita ketemu ya di situ. Akhirnya pas pagi aku ngecas HP tuh sama temen aku di warung, sama Acep, numpang ngecas HP adalah gitu kan, sinyal sama baterai lumayan cukup. Kita pulang lah di pagi itu, waktu itu pulang OTW Cikarang, ada WA masuk dari dia dan dia ngabarin tadinya mau nyamperin gitu lokasinya di mana, bikin tendanya di mana. Ternyata kita memang bukan jodohnya ketemu di Alesono guys. Dan aku waktu itu WA ke dia juga gak dia baca-baca. Aku bilang aku mau pulang, aku udah pulang, maaf malam baterainya ngedrop. Kata dia iya tadinya mau nyamperin, tapi kalau baterainya ngedrop gimana, kata dia nggak ada kabar, dia bilang gitu kan. Ya sudahlah, dan di situ aku bilang minta maaf pun dia nggak bales, karena mungkin dia juga lagi ada kesibukan ya. Aku mikir mungkin bukan jodohnya kita ketemu saat ini, jadi ya sudah, mungkin kapan-kapan lagi gitu loh guys. Dan di saat waktu aku sudah sampai jalan baru tuh, jalan baru Kedung Halang yang di Talang, sudah lewat dari rumahnya dia baru bales guys, baru bales chat aku yang dari pagi. Dia bilang mau mampir enggak ke rumah, dia bilang gitu kan, mau numpang istirahat enggak ke rumah, karena dia baru lihat HP dan dia lagi nganterin temannya dia tanding burung kayak gitu. Lagi ngegantang burung sama temannya dia guys. Jadi ya sudah, aku tanya ke teman-teman aku tuh di Talang, mau ketemu nggak sama teman gue gitu kan. Teman dari mana, kata mereka gitu kan. Ini temen di Facebook gitu kan, awas nanti diculik kata mereka. Ya, makanya temenin gitu kan ya. Lagian kan aku juga waktu itu naik motor berempat kan. Akhirnya teman-teman aku mau guys, karena kita capek ya waktu itu, terus belum mandi juga, mau langsung pulang ke Cikarang juga masih pagi gitu kan. Akhirnya disitulah kita mampir ke rumahnya dia di daerah Plaza Jambu 2 ya. Rumahnya aku kasih clue tuh, rumah abang suami aku dan rumah aku sekarang sama dia di situ, di dekat Plaza Jambu 2. Dan ini sudah jadi guys, jadinya kayak gini. Terus kalau di bagian poni aku biasanya sih dicatok ke belakang gitu loh. Nah kayak gini tuh, coba ya aku nyalain lampu ya biar kalian kelihatan. Nah kayak gini tuh, cantik kan, sudah jadi. Dan aku mau ikat dulu ya, dijepit dulu ya, biar maksudnya pas kita make up nanti dia masih bagus gitu loh. Jadi dijepitnya itu gini, diangkat terus dikedalamin gitu loh guys. Nah jadi nanti dia awet tahan lama gitu, bisa sampai besok. Nah balik lagi tuh ya, kita numpang makan di rumahnya bang suami aku, numpang mandi, numpang istirahat lah intinya gitu kan, istirahat numpang semuanya waktu itu berempat. Dan dia juga kayaknya baru pertama kali didatengin cewek yang super cuek gitu kan, numpang-numpang. Dan aku kaget waktu itu karena dia di foto kan badannya gede gitu ya, keker, terus rambutnya gondrong. Yang datang yang ngejemput aku itu waktu itu kebetulan kurus gitu kan, terus rambutnya cepak. Ternyata itu temennya dia, sahabat dia dari kecil kayak gitu guys, namanya Mang Yayan. Mang Yayan. Nah, dia nyamperin ke depan gang SMP 8 deket Plaza Jambu 2 kayak gitu. Ya sudahlah, di situ akhirnya disuruh ke rumahnya, numpang, akhirnya dia pulang. Dan aku tuh sumpah agak kaget gitu ya, ternyata teman-teman aku juga menyadari ada satu hal yang bikin gitu kan ya. Cuman ya sudahlah ya, itu kan maksudnya bukan karena aku yang mencari-cari kemiripan, tapi memang aku mendapatkan orang yang mirip lagi gitu kan, mirip lagi dengan beberapa masa lalu aku maksudnya. Tapi tidak semuanya mirip ya, maksudnya lebih tampanan suami aku sekarang gitu, lebih kerenan suami aku sekarang gitu kan ya. Ya sudahlah, di situ kita ngobrol-ngobrol tuh. Aku pulang akhirnya jam 2 siang, aku pulang balik ke Cikarang karena kebetulan kan
sudah sore, terus aku nggak mau ganggu juga mereka punya keluarga gitu kan ya. Soalnya ada mamahnya, ada kakaknya gitu kan di situ. Akhirnya kita pamitan pulang, abis ngerujak, abis makan mie, abis numpang mandi kayak gitu kan ya. Aku juga takut ganggu dia istirahat. Dan setelah pulang dari Cikarang itu, aku tanya guys, gimana pertemuan sama aku gitu. Ini kalau agak berisik atau ada suara-suara pengajian memang mau waktunya maghrib ya. Aku mau bentar lagi juga mau closing udahan, karena sebentar lagi juga udahan ceritanya nih. Jadi waktu aku pulang ke Cikarang pada saat hari itu juga, si abang suami aku ini bilang ke aku kalau misalkan kita beneran cocok, kita beneran seminggu ini kita jalanin dulu, kita beneran cocok, aku bakalan ke Cikarang nanti buat minta cinta kamu gitu loh, buat serius. Dan dia emang pengen nyari juga yang cewek yang serius. Jadi aku sama dia tuh sama visi misinya, nggak beda kayak yang sebelumnya, kayak si om yang bikin aku patah hati ini. Jadi aku merasa sama suami aku udah cocok selama seminggu itu. Setelah itu seminggu dan aku sama suami memutuskan untuk ya udah kita jalanin, dan suami aku langsung nyamperin aku ke Cikarang. Waktu itu pertama kali dia ke Cikarang karena ada kakaknya di Cibitung. Dia sekalian katanya mau main, nyamperin ke Cibitung ke kakaknya. Dan aku di situ diomongin sama dia udah sholat istiqoroh kalau dia bakalan serius sama aku gitu, ke jenjang pernikahan kayak gitu guys. Jadi ini lagi ajan dulu sebentar, ajan maghrib sebentar ya, aku tutup dulu, nanti aku lanjut lagi. Dan ini adalah final looknya setelah aku dandan tipis-tipis kayak gitu, pakai alis aja sih, pakai alis tuh sama pakai maskara dan eyeliner. Maskaranya juga nggak terlalu, biar nggak terlalu kelihatan menor banget gitu loh guys. Dan ya setelah seminggu berlalu kita jalanin, dan suami aku di situ benar-benar datang ke Cikarang buat menyatakan cinta langsung ke aku gitu kan. Padahal kita baru pertama kali ketemu waktu yang pas di rumahnya dia itu, pas aku turun dari Alessano seminggu yang lalu. Dan di situ dia menyatakan cinta, terus dia bilang mau niat serius sama aku karena dia udah sholat istiqoroh, bakalan serius, bakalan jadiin aku istrinya kayak gitu kan ya guys ya. Di situ aku langsung kayak ngerasa, oh ternyata janji Allah itu nyata ya, janji Allah itu benar gitu. Selama aku beberapa bulan sholat duha ditinggalin beberapa laki-laki gitu kan ya, terus sempat kecewa juga sama si om dan si mantan tunangan aku itu, si A gitu kan. Ternyata bener ada laki-laki yang benar-benar niat serius kalau misalkan kita mintanya sama Tuhan gitu, mintanya sama Allah gitu, dengan sholat duha, dengan sholat malam. Aku waktu itu setiap hari, hampir setiap hari loh aku di kantor sholat duha kayak gitu ya. Setelah itu aduh kegoyang lagi, maaf ya guys ya. Terus ya aku ngerasa kayak oke lah, berarti memang dia udah gitu, dia tipe aku banget gitu ya, yang badannya tegap, besar gitu kan, tinggi. Itu tipe aku banget, memang tipe aku tuh seperti itu gitu kan ya. Makanya teman-teman aku waktu itu sempat kaget karena ada beberapa kemiripan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya, walaupun tetaplah tampanan suami aku, karena Desi juga mengakui tampanan suami aku dibanding yang lain gitu kan ya, karena dia paling tampan, paling terbaik, dan paling mengerti aku gitu. Akhirnya kita jalanin lah hubungan kita waktu itu, kita coba pacaran selama kurang lebih 6 bulan. Dan alhamdulillahnya kalau kita niatnya dua-duanya bener, satu visi dan misi itu, dilancarkan segala sesuatunya guys. Dan 6 bulan itu aku sama dia sama-sama gak punya tabungan, tapi bisa menikah dengan cukup sederhana gitu kan. Yang penting lah gitu ya, di tahun 2018 di bulan November kita nikah. Dan dia ngelamar aku itu di tanggal lahir aku, di 26 Oktober 2018. Dia ngelamar aku pas umur aku 24 tahun. Jadi kita nikah setelah 2 minggu lamaran atau seminggu lamaran ya, aku lupa. Pokoknya 26 Oktober dia ngelamar aku. Terus di saat itu tanggal 3 nya kita langsung nikah guys.
Jadi menurut aku ya, pengalaman aku itu semoga jadi pembelajaran buat kalian gitu, yang lama, yang sudah kenal sama orang tuanya, yang sudah pasti tunangan, yang sudah pasti lamaran saja pasti akan gagal gitu kan ya. Dan dipertemukannya dengan yang benar-benar terbaik gitu loh menurut Allah. Jadi kita harus benar-benar minta gitu, sama apapun yang kita minta sama yang di atas pasti bakalan terbaik gitu kan. Aku percaya sih guys, aku yakin apapun yang kita minta, kalau misalkan kita minta dengan benar-benar tulus gitu, pasti Allah kabulin. Karena aku merasa udah beberapa kali aku punya keperluan gitu ya, aku rajinin sholat duha, rajinin sholat malam, dan Allah tuh selalu baik sama aku gitu ya, selalu ngabulin semua permintaan aku kayak gitu guys. Jadi aku closing dulu sampai di sini, nanti kita cerita-cerita lagi di pertemuan video-video berikutnya gitu ya. Aku sih pengen cerita-cerita pas aku naik gunung sama suami aku, sama teman-teman aku kayak gitu. Cuman kalau aku ngobrol sendiri takut kalian bete ya. Nanti aku tanya dulu sama dia, kalau dia mau kita adain podcast, atau sama teman aku kalau mereka mau. Cuman susah sih guys, karena aku di Cikarang, teman-teman aku di Cikarang maksudnya, di Bogor tuh aku cuman sendiri kayak gitu. Gak sendiri banget sih sebenarnya, ada beberapa banyak temen aku di Bogor, cuman yang lebih kayak ke temen partner nanjak gunung dari dulu itu banyak kan yang di Cikarang guys kayak gitu ya, dan di Jakarta. Jadi nanti aku tanya-tanya mereka dulu, kalau mereka mau ke Bogor atau mereka mau masuk video vlog aku, baru aku bakalan bikin video-videonya. Jadi sampai ketemu lagi, dan ini hasilnya setelah aku catokan pakai apa namanya, si Philips tadi tuh, Philips apa ya tadi tuh namanya ya, pokoknya Philips lah catokan. Sebenarnya catokan lurus tapi bisa buat catokan curly, dan ini tuh poni aku lagi jelek banget nih jadi harus dibenerin. Ntar aku mau di apa sih namanya nih, aku lagi cari-cari dari tadi guys, ternyata baru ketemu nih. Aku mau pakai ini dulu, tapi kita pakainya ke belakang aja guys kayak gini nih. Nah kayak gitu. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog aku berikutnya dan video-video aku berikutnya. Semoga pengalaman aku bermanfaat untuk kalian. Bye bye.